balik lagi ke YouTube channel aku, Lia Lioy. Sebelumnya aku udah bikin pertanyaan di Instagram. Sekarang kita lagi mau ngebahas tentang kenapa makin tua itu, semakin dewasa itu, circle pertemanan itu makin sedikit. Kalau aku sendiri, orangnya banyak banget temen. Jadi dari yang mau temen main, temen selewat, temen baru kenal kemarin langsung aku ajak main. Aku tuh orangnya gampang banget berteman gitu. Dan banyak banget teman-teman aku yang aku ajak ke rumah. Dan selama aku menikah sama dia, nggak ada satupun temennya dia yang diajak ke rumah. Nggak ada satupun, nggak ada. Nah aku tanya deh, yang di umur kita yang beda 10 tahun, kenapa sih kamu nggak punya teman atau gimana gitu loh? Ada, siapa nggak ada, cuman kan Kenapa? beda-beda. Satu, buat aku rumah itu private. Jadi kalau mau jalan-jalan ketemu sama temen, mau ngobrol ya di luar aja. Kantor, tempat lain, di rumah private. Orang kan beda-beda gitu, ada introvert, ada extrovert. Kamu kan extrovert, introvert. Kalau extrovert ya nggak apa-apa orang main ke rumah. Tapi ada juga yang memang bukannya nggak ramah ya, tapi nggak mau aja gitu. Rumah itu kan private ya, buat sendiri, lebih nyaman sendiri. It's okay kalau misalkan mau ada orang ya nggak apa-apa, namu lah gitu. Tapi beda gitu. Beda kayak gitu. Beda-beda. Jadi dia tuh lebih suka private, nggak suka apa namanya, orang terlalu banyak kumpul di rumah segala macam, berisik gitu ya kayaknya. Iya berisik. Terus kan apa ya, ada yang anggap rumah tuh kayak sanctuary gitu, kayak tempat kita buat ngadem, buat ngecas, isi baterai jiwa gitu. Jadi ya memang buat sendiri gitu. Kadang-kadang kalau terlalu banyak orang, berisik, rudet lah gitu, beda gitu. Kalau mau berisik banyak kan ayo di luar, di tempat lain gitu, kafe segala macem. Terus ya emang Kalau temen tuh ada sih. Jadi dulu banyak, cuman kan lingkupnya kan dari SMA, kuliah, terus kerja ya bukan nggak ada, cuman mungkin karena sedikit, jadi nggak terlalu ditunjukin. Terus udah pada tua kan, udah murah udah pada sibuk dengan keluarga masing-masing. Alasan yang paling jelas sih kan udah punya keluarga, jadi ya waktunya juga makin terbatas. Terus memang lama kelamaan kadang-kadang ada beda pendapat, beda kepentingan. Itu tadi mungkin ada yang punya keluarga, senang nongkrong sama keluarga, senang nongkrong sama main sama anaknya gitu. Tapi ada juga yang udah punya anak tapi masih sering nongkrong sama teman-temannya, itu beda-beda. Ya jadi gitu guys, kalau suami aku tuh emang dia beda sih sama aku. Kalau aku baru kenal selewat, ayo main kayak gitu. Kalau dia bukan tipe seperti itu. Nah tapi dia juga, bahkan kamu juga banyak temennya kan waktu sekolah kan, waktu pas masih kuliah atau pas masih sekolah gitu, banyak kan? Banyak, tapi bukan berarti orang yang sombong ya. Sama kadang-kadang kan ada orang yang ya kita ramah sama orang lain, tapi dalam tahapan gimana sih gitu. Bukan terlalu, ketika bukan ngebahas hal-hal yang fundamental, yang sensitif, ya say hi biasalah gitu. Kalau misalkan kalau yang sensitif itu, kita kan juga ngelihat nih orang bisa dipercaya apa enggak gitu. Nggak semua orang juga. Tapi ada nggak temen kamu dari dulu sekolah sampai sekarang masih berteman, cuman mungkin nggak ketemu tuh karena alasan apa ya? Ada banyak, kenapa dulu waktu kuliah kan orangnya kan rata-rata luar Bandung ya, di Jakarta terutama. Terus ada yang di Padang, ada yang di Indramayu. Ada satu yang dekat banget di Indramayu lah. Itu emang kontekannya jarang lah, sebulan 2 bulan sekali. Tapi dari dulu emang deket. Terus jauh ya kalau dia lagi main ke Bandung gitu, ketemu tapi tetap di kontak-kontakan di ada. Di WA gitu. Ada di WA, di sosial media kayak gitu guys. Jadi makin tua tuh sebenarnya bukan makin nggak punya teman sih, circle pertemanan emang sedikit pasti, cuman alasannya tergantung. Ada yang dari dulu, ibunya dia, ibu mertua aku dari dulu katanya ini teman SD, kata teman SMP, teman SMA, masih sekarang sampai tua di umur 70 masih berteman.
dan itu aja. Jadi mungkin circle pertemanan kita bukan makin menyempit, tapi makin memperlihatkan teman-teman yang akan terus sama kita gitu sampai tua, ya nggak sih? Jadi kayak bukan circle pertemanannya jadi sempit, tapi kita jadi memperlihatkan sama temen ya emang dia tuh dari dulu sampai sekarang masih baik sama kita, atau cocok gitu ya, sefrekuensi sih, satu frekuensi. Ada juga yang misalkan dulu temenan deket banget, terus tiba-tiba pas udah kuliah udah beda gitu, udah makin tua itu jadi kayak nggak nyambung lagi ya. Ada pasti ada sih kayak gitu ya, ya cuman sih? dibedain sama jaringannya. Kalau jaringan kerjaan network makin sini memang makin luas gitu kan. Tapi kalau jaringan mah kan bukan urusan personal ya. Kalau pertemanan mah ya pribadi gitu. Terus kayak yang tadi Juk mau bilang, temenan lama dulu deket banget, tapi makin lama ya mungkin ada beberapa yang bisnis. Orang-orang kadang makin lama tuh kan justru makin kelihatan sifat aslinya. Jadi waktu itu sebenarnya kita deket itu karena nggak pernah ada masalah nggak sih? Nah, Iya. menurut aku yang bener-bener temenan itu ketika kita dulu deket banget, terus ada masalah, terus kita balikan lagi. Maksudnya kita tuh bisa saling mengerti. Oh, dia tuh orangnya kayak gini, aku orangnya kayak gini, masih bisa dimaklumi lah ya kesalahannya. Jadi kita tuh bisa nyambung lagi, deket lagi. Tapi kalau ada beberapa hal lain, aku dulu temenan lumayan deket, terus ada masalah, terus kayak krusial. Ini kayaknya ada telepon guys, telepon. Aku gitu ya, punya temen dulu deket, lumayan deket sampai kita ada masalah, terus udah itu ini masalahnya tuh krusial gitu, kayak bukan nggak bisa diterusin pertemanannya atau gimana ya, cuman kayak lebih membatasi diri aja. Kayaknya gue kalau deket banget lagi kayaknya udah susah deh, mendingan daripada saling merugikan dari salah satu itu pihak, jadi lebih baik membatasi aja gitu. Iya, Kalau aku ya, ini kan bukan cuma teman, karena kayak suami istri, keluarga, di kantor juga kan makin lama orang tuh kan sebetulnya apa ya, makin kelihatan karakter aslinya gitu. Yeah. Kenapa? Karena kalau yang sekilas dia bisa aja nutupin gitu kan, terus belum tentu ketemu dengan kondisi kepepet gitu. Tapi kalau time frame-nya makin lama nih, kayak bedanya kayak orang kenalan, ngedate biasa, pacaran, terus habis nikah banyak yang kok kenapa kayak gini gitu, dan nikahnya makin kelihatan karena kita makin bareng tiap hari 24 jam. Ada kondisi-kondisi yang pas kepepet aslinya ya memang seperti itu gitu. Nah, kalau yang enak tuh memang orang-orang yang oke, kita beda pendapat ya nggak apa-apa, tapi bisa saling menghargai gitu kan. Yang susah tuh justru kalau pas udah beda pendapat, beda kepentingan, orangnya nggak mau ngalah gitu. Terutama ya kalau ada masalah, kita terus yang harus ngalah ke dia, tapi dianya nggak mau ngalah. Kalau ada apa-apa yang lama-kelamaan kan repot gitu, asa capek gitu, capek hati gitu orang Sunda mah gitu lama-kelamaan. Kalau yang sama gitu ya udah ngapain atuh diterusin gitu, walaupun kita temenan tapi kan ya bukan saling memanfaatkan ya, tapi yang penting jangan sampai dimanfaatin gitu Dika. Gitu guys. Jadi kalau udah nggak sehat pertemanannya, Ya udah masing-masing gitu. aja, tanpa Masing-masing harus kita aja. membuat busu atau sebagainya. Ya udah masing-masing aja. Oh ya, sebelumnya kan aku udah ngasih pertanyaan juga ya di Instagram sama teman-teman aku, dan ini ada yang jawab. Aku kasih, lebih baik kita ngebahas ini. Yang pertama itu ada dari Sarah Maulida. Hey, teman aku si Sarah. Sarah itu bilang, menurutku karena masing-masing kita udah semakin terarah sama orientasi hidup yang pasti beda-beda, punya preferensi yang beda-beda juga. That's why kita pasti terseleksi atau nyeleksi yang nggak sesuai gitu. Iya kan, misalkan kalau kayak jawabannya Sarah mungkin kan ada yang makin tua tuh fokus ke keluarga, Orientasinya keluarga beda. Iya. Makanya dia tiap kali weekend bakal susah diajak Ya kan, nongkrong, susah diajak karena main. memang buat dia gue Senin sampai Jumat ngantor gitu ya. Iya. Terus Sabtu Minggu harus nongkrong lagi gitu sama Teman-teman terus gitu anak-anak kan. gimana. Iya. Terus ya sama aja kayak aku kan, Senin Jumat dari pagi sampai malam ngantor.
ya sisanya yang sama kamu di rumah gitu kan. Kalau misalnya dia punya anak ya sama anak main jalan-jalan. Itu kita harus lebih menyesuaikan juga sih kalau kayak gitu. Tapi kalau temen yang mengerti sih sebenarnya nanti main yuk, udah lama banget kayak misalkan dijadwalin gitu 2 bulan 3 bulan sekali tuh kita main buat ngobrol, nggak setiap minggu gitu nggak. Jadi kayak gitu. Oke, Sarah kayak gitu sih ya menurut kita mah, lebih ke orientasi. Oke, masuk. Nah yang kedua ini ada dari Faida. Katanya gini, karena makin ketahuan fake-nya. Nah, kalau misalkan dari temen yang fake gitu ya, misalkan kita nih ya, baru kenal, saya di kuliah gitu. Terus udah kan kayak kita kan cuman fokus ke, karena kita ini kan di sana sama-sama kuliah bareng, kelas bareng segala macem. Udah lulus nih 4 tahun atau 3 tahun setengah. Udah itu kok kita berteman lagi, tapi kok jadi lama-lama jadi aneh ya. Jadi ya ini kata dia mungkin kayak jadi aslinya tuh makin kelihatan gitu. Bukan sebenarnya makin ketahuan fake-nya, tapi makin ketahuan aslinya. Nah itu selama ini kan kuliah, karena kita fokus kuliah, kita bukan mau ketemu dia kan ke kuliah, kita mau kuliah kebetulan berteman aja kan di satu lingkungan itu. Cuman sekarang karena makin ketahuan fake-nya itu jadi makin ketahuan aslinya. Sebenarnya mungkin dia seperti itu orangnya, dan kita juga bisa berhak kok kita untuk tidak jangan terus kayak gini lah. Contoh lah, kadang-kadang mungkin ada beberapa teman-teman yang sama, misalnya ada teman-teman yang sering ngajak nongkrong tapi makan apa, tapi pas giliran bayar ya ada aja excuse, misalkan nggak bawa dompet lah, dompetnya ketinggalan lah, duitnya ya mungkin yang lain gitu kan. Kan lama-kelamaan kita kan bakal bisa ngeliat kok ini orang apalagi terutama ketika dia yang ngajak nongkrong, giliran bayar suka ini terus ya, makin lama makin ketahuan gitu. Jadi ya lama-kelamaan kita terus yang bayarin ya, kayak gini ngapain gitu. Itu ya kata Vida, emang pasti berarti bukan makin ketahuan fake-nya, tapi makin ketahuan aslinya, bukan fake-nya. Sebenarnya aslinya tuh kayak gitu. Oke, next dari Dini Ayuning. Banyak yang lebih takut bohong sama suami ketimbang sama orang tua. Dulu bilangnya tugas padahal main. Gimana maksudnya? Jadi kan apa sih dia tuh ngomong apa? Banyak yang lebih takut bohong. Makin circle makin sedikit itu karena banyak yang lebih takut bohong sama suami ketimbang sama orang tua. Dulu bilangnya tugas padahal main. Oh, dulu kalau waktu masih belum nikah, banyak ngibulin orang tua, dia tugas padahal main, dia biasa-biasa aja. Tapi kalau sekarang udah nikah, repot, takut ngebohongin suami gitu kan. Iyalah, nggak mungkin, nggak bisa. Aku juga dulu jujur kalau pas sebelum nikah ya, aku sering banget mau kemana katanya, mau ke warnet gitu, padahal mah Jalan-jalan kemana gitu kan, biasa anak muda ya, harus gaul gong kita. Jadi kayak gitu sih mungkin ya, unik kalau si Didi tuh. Jadi kalau dulu sama orang tua kita nggak berani ngebohong, berani waktu sama orang tua kita berani banget ngebohong. Kalau misalkan sekarang sama suami susah, bener nggak? Susah banget sih kalau sekarang mah, zaman sekarang mah aku juga nggak mungkin lah ya ngebohongin kamu, ya Allah. takut bisa keselingkuh. Gak mungkin lah, jadi ya udahlah, saling percaya aja sih kalau udah sama istri ya. Jadi lebih baik kayak gitu guys. Oke, next ya. Ini dari Revi Nadia. Karena yang dulu pernah deket makin kesini jadi kayak nggak sefrekuensi. Nah kita tadi udah bahas ya. Jadi nggak sefrekuensi itu bener banget. Itu aku alamin banget. Dulu kita deket banget dari SMP SMA misalkan ya. Aku juga udah lupa ya. Pokoknya dulu banyak lah pasti temenan tuh. Dari temen aku tuh gampang banget gitu. Segampang itu, kayak ada ratusan lah. Tapi makin lama karena nggak ada tujuan yang sama, mungkin dulu kita ngejar apa gitu, jadi nggak sefrekuensi lagi, tapi nggak jadi musuhan juga, jadi cuman ya udah biasa aja gitu. Kan kalau dulu mah kan bisa ya nongkrong nggak jelas itu maksudnya teh, yang penting main, yang penting gitu. Ngobrol apa. Kalau sekarang kan kadang-kadang ya itu karena waktunya makin sedikit, kadang-kadang yuk ngobrol sama teman, kadang-kadang sambil bisnis, sambil ya harus ada manfaatnya gitu sih. Kalau sekarang bener nggak bisa nongkrong nggak jelas lagi. Nggak bisa. Aku juga kayak waktu tuh semakin lama tuh makin cepet banget. Gak tahu kita umurnya udah segini, udah nggak tahu tuh orang udah punya anak 2, 3, 4, terus anak makin gede. Jadi kayak kalau buat ngabisin waktu buat apa ya,
ngabisin waktu buat ngejelas tuh kayak jadi ini aja sih. Sayang waktunya. Ya, sayang waktunya. Lebih baik kalau mau ini juga, banyak juga teman-teman aku yang kayak pengen banget sih ini kita daripada nggak jelas kayak gini nih kita berbisnis, tapi nggak sembarangan juga cari berbisnis dengan teman. Susah susah coy. Nanti kita bahas lagi lah kalau masalah bisnis ya. Next, Saputri. Cheers, Saputri. Sekarang udah English gitu loh. Senang. Yang pertama nih ada 2 dia. Karena manusia terus berkembang dan prioritasnya akan berubah. Udah ya kita bahas ya, prioritas ke orang tua, prioritas ke suami, segala macam, kuliah. Yaitu yang pertama. Terus yang kedua nih, dan normal things buat aku sekarang people easy come easy go, katanya Cila bahasa Inggris. Iya, normal aja ya, bener kan? Ya tujuan, manfaat, terus ya kalau misalkan kayak tuh di kantor ya temen kantor ya, kantor, ya walaupun memang kan ya nama saudara nama apa, tapi kan itu tujuannya kan temen kantor untuk keperluan kantor, itu kan teman bisnis ya untuk keperluan bisnis gitu. Ada teman yang lain lagi untuk organisasi, keperluan organisasi gitu. Iya. Jadi cuman pas pada saat itu isi come, kita karena butuh buat organisasi, buat kuliah, buat kantor, pas dulu isi go. Ya udah, kalau udah itu ya udah gitu kan, masing-masing kayak gitu. Emang kayak gitu sih sekarang tuh. Jadi sekarang mendingan manfaatin aja sebanyak-banyaknya. Sekarang kita nih sama teman kuliah organisasi gitu, Saputri ya, kan masih kuliahnya baru-baru semester 3 semester 4 ya kalau nggak salah. Dia lagi sibuk banget organisasi, ya udah lu ambil di situ kan manfaatnya. Siapa tahu nanti temenan sekarang, siapa tahu nanti suatu saat nanti 5 tahun lagi dia tuh udah jadi apa segala macam. Oh ya dulu yang kita aktif banget organisasi, jadi manfaatin aja sih sebanyak-banyaknya pertemanan itu ya, yang berkualitas gitu, nggak cuma buang-buang waktu buat nongkrong dan ngabisin duit. Oke Saputri, next ya. Nina, ini saudaraku. Sudah hukum alamnya begitu cenah. Wah, ya emang hukum malamnya ya nanti juga kita misalnya kita teman SD deket SMP deket sama teman baru, terus nanti udah nikah, udah menurut dia mah udah hukum malam. Biasanya kan makin banyak temen tuh SD, nambah teman SMP, nambah teman SMA, nambah teman kuliah, nambah teman kerja. Nah, nikah jadi tambah juga ada teman istri, teman suami. Iya. Tapi udah gitu tuh pasti bakal ada masanya malah jadi kebalik gitu. Kita teman banyak tapi yang dekatnya dikit. Jadi dikit. Tetap dikit. Itu sih hukum alam. Next ya, ini dari Vivi. Karena semakin dewasa sudah paham sama circle pertemanan, apalagi yang toksik. Ya, jadi dia juga mungkin mengalami pertemanan toksik ya. Kadang-kadang pasti ada aja sih pertemanan toksik. Toksik itu jadi kayak nggak baik gitu lah. Ya, gimana sih toksik? Toksik itu kan racunnya, toksiknya beracun. Cuman kalau aku mah ngelihatnya tuh orang yang teman yang toksik itu sebetulnya paling simpel lah. Dia kalau pas ada keperluan datang ke kita gitu. Pas lagi gak perlu hilang gitu. Kayak tukang parkir nggak sih? Pas gue parkir kagak ada orangnya. Enggak, emang rata-rata kalau ada orang tuh ya, kalau ada butuhnya gitu. Iya, terus kadang-kadang pas dia punya kewajiban apa minta dibantuin gitu, ngelempar gitu. Tapi pas terus kita minta tolong, dia ngilang. Even kita nggak minta tolong aja, apakah dia menolong belum tentu gitu aja sih. Jadi aku mah menurut aku ya toksik itu ketika kita lagi merasa di bawah atau merasa gak ada, misalnya lagi ngerasa sakit lah, sekarang kita lagi nggak bisa ngapa-ngapain nih, terus ditolongin gitu, terus gak terus. Jadi kalau yang toksik itu kita tuh kan lagi di posisi di bawah gitu, posisi yang lagi down, lagi pusing atau lagi banyak masalah segala macem. Nah dia tuh nggak ada gitu, dan makan nggak tahu kita tuh kenapa. Minimal kalau cuek gitu, nggak nanya, nggak segala macem. Nah tapi kalau misalkan di posisi temanannya sebenarnya aku benar tuh, kelihatan benar tuh ketika kita lagi, aku inget banget kata-kata Nabila kan, di mau lihat teman itu lihat dari pas lu nggak punya apa-apa, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu pokoknya lagi di posisi bawah banget lah, ada nggak sih dia tuh buat aku gitu.
gitu sih kalau kata dia tuh kayak gitu. BTW bagus banget ini bajunya ya. Anget. Kamu dari mana ini bikinnya? Ini bang, kan bikinin sama kamu. Gimana sih? Di Giowo. Gio. Ini baju juga. Gitu. Nih guys, aku lagi pakai jaket dari Giowo ID. Ini tuh ya jaket emosional nih, lihat nih. Belakangnya nih ya, lihat ya. Ini mau samaan sama Jenny, makanya beli Giowo ID. Iklan. Ini juga bisa custom juga loh guys. Nih lihat ya, dia kan suka banget sama Gundam. Terus aku bikinin lah, carilah gambar Gundam. Terus aku print di sini, ditaruh di sweaternya, jaketnya. Jadi ada jaket, sweater, hoodie, kaos panjang, kaos pendek, segala macam ada. Pokoknya nanti langsung cek aja di Shopee Giowo ID, oke? Kalau mau samaan sama kita. Oke, ini ada lopenya lagi lihat nih. Persis banget sama jaket emosionalia Jennie Blackpink ya. Ini ada fotonya langsung klik. Kayak gitu guys, kira-kira kita lanjut. Yang terakhir nih ya, dari Reni. Soalnya capek pura-pura sefrekuensi padahal nggak sejalan. Kayaknya jawabannya sama semua ya? Iya, kayaknya semuanya tuh kurang lebih, mungkin lebih ke sefrekuensi enggak ya. Kalau dia tadi pura-pura, jadi dia tuh udah deket, terus ya udahlah, iya gitu mungkin ya. Pura-pura aja, tapi lama-lama capek kan. Sebenarnya gue tuh capek banget nggak sih temenan sama lo gitu, gue mulu yang dengerin. Kadang-kadang ada nih ya temen, aku dulu punya temen ya yang nggak mungkin dia nonton juga. jadi kita tuh dulu deket ya, sefrekuensi juga dulu ya. Tapi lama-lama kok jadi gue yang nggak nyaman, karena apa? Aku terus yang ngedengerin. Jadi kalau menurut aku temenan itu kayak aku misalnya ngobrol nih, terus dia juga ngobrol. Jadi kayak harus ada feedbacknya gitu. Aku pengen denger juga dong cerita lu gitu. Ini mah aku yang ngedengerin, aku tadi diam sampai 3 jam gitu, ya gitu kan. Ya doang, tapi dia tuh nggak nanya balik gitu, nggak tahu keadaan gue kayak gimana segala macem ya. Minimal atau teman mah tahu ulang tahunnya, tahu tanggal lahirnya, tahu ininya lah, tahu kesukaannya gitu. Bahkan waktu itu pernah marah gara-gara kok dia ulang tahun kok nggak ngasih tahu aku sih? Ya lu kenapa nggak cari tahu? Coba marah-marah. Aneh banget sih itu. Ya menurut aku itu agak-agak dulu sefrekuensi, padahal kita cuma pura-pura sefrekuensi. Iya. Nah gitu. Tapi aku pernah merasakannya guys. Ya kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi capek sendiri. Kalau aku mah ya capek. Justru kalau circle-nya betul sedikit tuh ya nyaman aja gitu, nggak usah namanya pura-pura. Terus kan kalau temenan tuh ya jangan sampai dimanfaatin itu. Kalau emang udah bukan nggak cocok ya, jarang ketemu ya karena memang waktunya nggak ketemu, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan kita juga nggak bisa maksa juga gitu, nggak bisa maksa juga gitu. Zaman sekarang sih sebenarnya buat temenan tuh nggak harus ketemu juga, tapi ngobrol di sosmed sering. Misalkan aku bikin status, dia komen kayak gitu loh, masih aktif banget komunikasinya ya. Yang penting ya komunikasi, silaturahmi gitu. Jadi makin aktif. Terus kalau aku sakit dia tahu, dia sakit aku tahu, dan saling support, saling doain. Sekarang dia keadaannya kayak gimana di sana, aku di sini gimana, kayak gitu sih. Menurut aku itu simpel banget. Kalau buat ketemu jarang, tapi dia juga kan punya kesibukan masing-masing. Dia sama suami dan anaknya, mungkin aku sama yang suami. penting saling peduli. Yang penting saling peduli, Cela. Bener. Jadi menurut kita gitu aja ya guys. Itu aja. Ya temenan itu kurang lebih dari teman-teman aku ini ya sama ya, yang dulu bisa sefrekuensi sekarang enggak. Jadi sekarang lebih ke ada prioritasnya masing-masing gitu. Jadi mending kalau misalkan sekarang ada yang deket, ada. Kalau misalkan nggak ketemu nggak apa-apa gitu. Yang penting mah kita masih punya teman yang bener-bener peduli sama kita. Gitu aja sih sebenarnya, simpelnya intinya kayak gitu ya guys. Ada lagi kata-kata terakhir dari Pak Agung Maulana, bagaimana Pak Agung? Ya pokoknya mah temenan mah jangan sama orang yang egois, mengundang sendiri. Dia juga harus peduli sama kita. Terus ya kitanya juga harus bisa jujur apa adanya. Kalau kita nggak nyaman sama dia nggak nyaman ya bilang aja, no hard feeling gitu. Kalau saling gak nyaman itu harus saling bilang, jangan cuma mendem doang. Oke? Baik. Nanti kita bahas setelah ini tentang bisnis pertemanan. Ya itu lebih sensitif. Nah itu sensitif banget. Sama ada lagi lah beberapa lagi, nanti kita bahas yang lain tentang
berprestasi. Nah, bye bye, see you again. Nanti ketemu lagi di vlog aku selanjutnya. Aku ngantuk banget soalnya. Bye bye.